Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Ulupalu. Di sini saya sebagai moderator yang akan memandu materi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang etika bermedia sosial. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Di sini ada Cynthia Sari Dewi Kusumaningrum, Rizka Nirwana Ilyas, dan Aprilia Deborah Imrit. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke materi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sari Dewi Kusumaningrum. Di sini saya akan menjelaskan materi. Yang pertama ada pengertian bermedia sosial. Media sosial itu merupakan sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual lainnya. Sedangkan menurut Andreas Kaplan dan Michelle Henley mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Saat ini, dunia maya telah menjadi sebuah tren yang memiliki dampak yang begitu kuat terhadap perkembangan pola pikir manusia. Sebagian besar penduduk dunia telah menjadikan media sosial sebagai salah satu kebutuhan hidup yang boleh dikatakan primer, dan itu dinyatakan sebagai pengguna aktif, dan pengguna aktif tersebut didominasi oleh kalangan remaja milenial. Remaja milenial adalah masa yang memiliki kepekaan yang begitu kuat terhadap hal-hal yang baru, sehingga remaja milenial sangat begitu mudahnya beradaptasi terhadap sesuatu yang baru. Bagi kalangan remaja milenial, media sosial adalah dunia kedua bagi mereka, terutama pada jejaring sosial setenar Facebook dan Twitter. Tentunya media sosial menawarkan kepada remaja milenial bagaimana berinteraksi, berkomunikasi, dan bersosialisasi dengan cara yang mudah dan baru. Dan hal itu telah mengubah sebagian besar pola pikir remaja milenial dalam bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tanpa kita sadari bahwasannya media sosial telah menjadi semacam konstruksi sosial dalam masyarakat modern. Oke, untuk materi selanjutnya tentang sejarah dan perkembangan media sosial. Pada tahun 1920-an, menurut Oxford English Dictionary, orang mulai berbicara tentang media massa dan satu generasi. Kemudian revolusi komunikasi, namun perhatian terhadap sarana-sarana komunikasi jauh lebih tua daripada itu. Selanjutnya, awal mula terbentuknya sosial media pada tahun 1978 dari penemuan sistem papan buletin yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengunggah dan mengunduh informasi, dapat berkomunikasi dengan menggunakan surat elektronik dengan modem. Sistem papan buletin ini ditemukan oleh Ward Christine dan Randy Suss. Yang keduanya adalah sesama pecinta dunia komputer. Perkembangan elektronik pertama kali ditemukan oleh peneliti ARPA. Oke, selanjutnya perkembangan media sosial di Indonesia. Berangkat dari masuknya internet ke Indonesia yaitu pada tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Sejak 1988, ada pengguna awal internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX dan CompuServe untuk mengakses internet. Berdasarkan catatan Wuis Arin dan Abnich, protokol internet atau IP pertama dari Indonesia didaftarkan oleh UI NetLab. Didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1998. Yang berikutnya ada keuntungan dan kerugian bermedia sosial. Yang pertama, saya akan membahas tentang keuntungan bermedia sosial. Di antaranya, yang pertama, ada silaturahim menjadi lebih erat. Yang kedua, memberikan ruang untuk berpesan positif. Sosial media sudah banyak dipakai oleh para tokoh agama, motivator, dan juga ulama. Yang ketiga, mendekatkan hubungan pertemanan. Yang keempat, mudah memperoleh informasi yang tepat dan akurat, selalu ada,
Dan yang kelima, sehingga wawasan dan pengetahuan menjadi bertambah. Ada kerugian bermedia sosial, diantaranya yang pertama, penipuan, pornografi, prostitusi. Yang kedua, media untuk menyebarkan ideologi yang sangat efektif dan efisien. Yang ketiga, anak dan remaja menjadi malas belajar untuk berkomunikasi pada dunia nyata. Yang keempat, selain itu juga dapat menjadi tempat bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melancarkan aksi kejahatan pada jejaring sosial. Dan yang terakhir, ada media sosial, remaja dan anak dapat menggunakan bahasa apapun, baik itu bahasa gaul ataupun bahasa baku dan bahasa sehari-hari mereka. Guys, di sini saya akan membaca materi berikutnya, yaitu terkait dengan etika bermedia sosial. Di mana etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk, dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Etika bermedia sosial diperlukan agar setiap pengguna memahami hak dan kewajibannya. Prinsip etika bermedia sosial sangatlah penting melihat heterogenesis masyarakat Indonesia. Materi berikutnya yaitu alasan dalam bermedia sosial memerlukan etika, yaitu ada 3 etika. Yang pertama, latar belakang, di mana pengguna media sosial bersifat heterogen dan berbeda-beda. Jadi semuanya tidak sama ya dalam pemakaian media sosialnya. Yang kedua yaitu komunikasi yang berlangsung di media sosial cenderung dilakukan melalui teks semata, yaitu seperti dilakukan melalui teks ini seperti chat di WA, di IG gitu. Yang ketiga, media sosial memerlukan ketiga yaitu media sosial merupakan transformasi dari hubungan interaksi di dunia nyata atau offline dalam dunia virtual online. Seperti kita melakukan kuliah online, yaitu menggunakan Zoom, sama kita biasa video callan sama keluarga yang jauh begitu. Baik, sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang etika bermedia sosial dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.